Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Muhammad Zikri Alfisyahri dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis dari kelas AB3E. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang grafik tentang pendapatan sesuai dengan subsidi. Baik, langsung saja kita simak videonya. Nah, di sini pada video ini saya mengambil salah satu konsep analisis permasalahan yang terjadi pada tanaman, pada petani pada saat produksi. Masalah yang diterangkan di atas yaitu stok kelebihan produksi yang terus-menerus bertambah akibat dari pembelian pemerintah di atas harga keseimbangan mencapai lebih dominan. Hal ini menunjukkan adanya suatu kreativitas produk yang dapat kita hasilkan sesuai dengan target yang dipasarkan. Selanjutnya itu ada analisis penggambaran grafik ataupun harga jaminan. Dalam harga jaminan ini lebih tinggi dari harga keseimbangan yang dicapai di pasar. Jumlah subsidi yang akan diberikan pemerintah untuk setiap unit produksinya adalah sebesar perbedaan antara harga jaminan dengan harga keseimbangan. Nah, di sini saya ada analisis untuk salah satu gambar contoh grafik pendapatan dengan subsidi. Nah, stabilitas floor price dengan pemberian subsidi kepada produsen. Nah, di dalam grafik ini terdapat price of rice, equilibrium price, qualities diamond, quality supplies, quantities of price. Nah, di dalam grafik ini menjelaskan adanya S1, S2, ataupun S3 yang dimana besarnya kekuatan pada supply demand yang dihasilkan. Sedangkan yang di E itu E1 besarnya elastisitas permintaan suatu barang ataupun pendapatan. Sedangkan Q1 itu ada untuk harga mula awal dan satu barang untuk menstabilkan harga normal. Keterangan dari analisis grafik tersebut, yang pertama itu tanpa campur pemerintah, keseimbangan yang telah dicapai pada suatu titik E dan harga pada pasar adalah sebesar P. Maksudnya pemerintah adanya keseimbangan antara E dan harga pasar adalah sebesar P. Semakin tinggi jumlah barang yang diminta suatu konsumen, maka semakin besar pula hasil yang kita dapatkan. Yang kedua itu ada karena harga ini dianggap tak memberikan pendapatan yang memadai kepada para petani, maka pemerintah perlu harga jaminan sebesar P2. Maksudnya pendapatan yang kita peroleh pada petani itu sama mutlaknya dengan harga besar yang kita peroleh. Yang ketiga itu akibat kebijakan harga jaminan yang lebih tinggi itu maka penawaran bertambah dan menjadi Q1 ataupun kurva penawaran berubah menjadi S menjadi S1. Maksudnya dalam grafik itu tadi menjelaskan adanya Q1 pada penawaran akan semakin tinggi jumlah yang menawar, semakin tinggi jumlah yang ditawarkan, maka S akan menjadi lebih meningkat sehingga akan menjadikan S1 dalam sebuah grafik. Tiga itu ada akibatnya kedudukan keseimbangan. Di pasar berubah menjadi E menjadi elastisitas tersebut yang akan berubah menjadi numerator menjadi P akan menjadi P1. Hal ini disebabkan karena ada konsep dalam penanggulitaskan ataupun dalam perubahan suatu grafik. Selanjutnya contoh soal. Nah, contoh soal ini saya ngambil satu contoh. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 40 kurang 2P, sedangkan fungsi penawarannya QS sama dengan min 10 tambah 2P. Besarnya subsidi sama dengan 2 per unit. Hitunglah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Baik, langsung saja untuk contoh penyelesaiannya itu pembahasan keseimbangan yang terjadi sebelum subsidi itu
QD sama dengan QS 40 dikurang 2P sama dengan min 10 dikurang 2P. 40 ditambah 10 sama dengan 2P ditambah 2P sama dengan 50 sama dengan 4P. P sama dengan 50 per 4 sama dengan 12,5. Nah, Q sama dengan 40 dikurang 2P sama dengan 40 kurang 2 kali 12,5 sama dengan 40 dikurang 25 sama dengan 15. Jadi harga sebelum keseimbangannya itu 12,5 atau kuantitasnya tersebut dari harga tersebut. Subsidi per unit sama dengan 2000 akan mempengaruhi penawaran menjadi, ya langsung saja penyelesaiannya itu sama juga seperti sebelumnya. Q subsidi sama dengan min 10 ditambah P atau buka kurung P ditambah subsidi. Q subsidi min 10 ditambah 2 buka kurung P ditambah 2. Q subsidi min 10 ditambah 2P ditambah 4. Q subsidi ditambah sama dengan min 10 ditambah 4 ditambah 2P. Q subsidi min 6 ditambah 2P. Jadi sehingga hasil dari perolehan tersebut setelah hasilkan subsidi, subsidinya tuh berjumlah min 6 ditambah 2P. Selain itu, setelah mendapatkan hasil itu, kita pun juga bisa menentukan tujuan menstabilkan adanya pendapatan dengan subsidi. Dengan adanya tujuan tersebut, kita dapat untuk mengatur pengelolaan sumber daya yang tercukupi, mendorong pemindahan adanya tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Yang terakhir itu ada eksperimentasi dari produk yang ditawarkan. Oke, mungkin itu saja dari saya, video singkat saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.